Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Anggaran Perusahaan kelas E yang diampu oleh Bu Fajar Destari SE MM. Kelompok 4 sendiri beranggotakan yang pertama yaitu Khalifatun Nikmah dengan NIM 191008, yang kedua Mita Aisyah Ramadhani dengan NIM 191044, yang ketiga Intan Malehatus Soleha dengan NIM 191046, yang keempat Zakiyah Lina Nur Azizah dengan NIM 191159, dan yang terakhir Alvina Widisa Fitri dengan NIM 191183. Baik, langsung saja pada soal A, yaitu mencari perkiraan penjualan atau sales forecast pada tahun 2019. Di sini sudah diketahui pada tabel soal yaitu ada data tahun penjualan yaitu dari 2010 sampai tahun 2018 beserta penjualan per unitnya dari masing-masing tahun. Baik, di sini kelompok kami menggunakan metode least square untuk mencari sales forecast pada tahun 2019. Sebelum kita masukkan ke rumus, kita membuat tabel terlebih dahulu, yang mana pada tabel ini isinya yaitu ada tahun, kemudian Y, X, X kuadrat, dan XY. Tahun ini sendiri merupakan tahun penjualan yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018. Untuk Y merupakan penjualan dari masing-masing tahun. Kemudian X, cara untuk memperoleh X yaitu dengan melihat jumlah tahun. Di sini jumlah tahun dari 2010 sampai 2018 ada 9 dan ini merupakan data ganjil. Jika data ganjil maka untuk pertengahan tahun yaitu di tahun 2014 X-nya bernilai dengan 0. Sedangkan untuk tahun sebelum 2014 nilainya itu negatif. Jadi untuk 2013 minus 1, 2012 minus 2, begitu pula untuk tahun sebelumnya. Sedangkan untuk tahun setelah 2014 ini nilainya positif. Jadi 2015 1, 2016 X-nya 2, begitu pula selanjutnya. Untuk X kuadrat kita tinggal mengkuadratkan di kolom X. Jadi untuk tahun 2010 minus 4 kuadrat jadi hasilnya nanti 16. Untuk 2011 minus 3 jadi hasilnya 9. Begitu pula selanjutnya. Untuk XY di sini diperoleh dari kolom X dikali dengan kolom Y. Jadi untuk tahun 2010 minus 4 dikali 1100 hasilnya minus 4400, kemudian minus 3 dikali 1200 hasilnya minus 3600 untuk tahun 2011. Begitu pula untuk tahun selanjutnya. Oke, jadi sudah diketahui masing-masing angka pada tahun-tahun. Jadi di sini kita bisa tarik langsung jumlahnya. Jadi pada baris Y ada 18.009, untuk baris X jumlahnya ada 0, untuk X kuadrat jumlahnya ada 60, dan untuk XY jumlahnya ada 13.770. Nah, setelah kita menyelesaikan tabel di atas, kita masukkan ke rumus. Rumusnya sendiri yaitu Y sama dengan A plus B dikali X kecil, di mana kalau kita mencari A yaitu dengan rumus sigma Y dibagi dengan N, untuk mencari B yaitu dengan rumus sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Langsung saja kita cari. Untuk A-nya sendiri yaitu tadi rumusnya sigma Y yang berjumlah 18.009 dibagi dengan N, jumlah tahun yaitu ada 9. Jadi di sini hasilnya 2001 untuk A. Sedangkan untuk B yaitu sigma XY berjumlah 13.770 dibagi dengan sigma X kuadrat berjumlah 60 diperoleh hasil 229,5. Nah, setelah diketahui A sama B, langsung kita masukkan ke rumus yaitu Y sama dengan A plus B dikali X kecil. A-nya sendiri yaitu 2001 ditambah B 229,5 dikali X kecil. X kecil di sini merupakan X sales forecast yang kita cari.
Jadi di sini merupakan X dari 2019. Oke, kembali pada tabel sebelumnya. Nah, kita lihat untuk X 2018 kan 4. Jadi otomatis di sini X 2019 nilainya adalah 5. Jadi kembali lagi kepada rumus. Di sini cara pengerjaannya yaitu 2001 ditambah 229,5 dikali 5. Diperoleh yaitu 2001 ditambah 1147,5. Jadi hasilnya yaitu 3148,5. Di sini kelompok kami membulatkan menjadi 3149. Jadi, dapat disimpulkan dengan menggunakan metode least square pada tahun 2019, perusahaan ini diramalkan akan mencapai volume penjualan sebesar 3149 unit. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu soal B. Di sini kita akan menggambar grafik perakiraan penjualan tahun 2019 dan penjualan real. Perakiraan penjualan tahun 2019 sudah diketahui pada soal sebelumnya yaitu berjumlah 3149. Jadi di sini kita akan mencari perakiraan penjualan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018. Untuk mencarinya, rumusnya sama yaitu Y sama dengan A plus B kali X kecil. Jadi di sini kita akan membuat tabel terlebih dahulu. Untuk kolom pertama yaitu ada tahun, kemudian kolom kedua ada A, terus ada B, kemudian X kecil dan jumlah. Untuk tahunnya sendiri yaitu dari tahun 2010 sampai 2018. Untuk A sudah diketahui pada soal sebelumnya yaitu berjumlah 2001, dan untuk B juga sudah diketahui yaitu berjumlah 229,5. Untuk X juga sudah diketahui pada tabel sebelumnya. Jadi di sini kita tinggal menjumlahkan dengan rumus yaitu untuk tahun 2010 Y sama dengan 2001 ditambah 229,5 dikali minus 4 diperoleh hasil 1083. Untuk tahun 2011 Y sama dengan 2001 plus 229,5 dikali minus 3 diperoleh hasil 1312,5. Begitu pula untuk tahun selanjutnya. Jadi setelah diketahui tabel perakiraan penjualan, kita dapat memasukkan angkanya itu ke dalam grafik. Jadi di sini pada garis horizontal ada tahun penjualan dan pada garis vertikal ada unit penjualan. Di sini penjualan real digambarkan dengan diagram batang berwarna biru, sedangkan untuk perakiraan penjualan digambarkan dengan garis berwarna orange. Di sini penjualan real didapatkan dari data penjualan yang sudah ada pada tabel sebelumnya yaitu pada soal A, sedangkan perakiraan penjualan sendiri didapatkan pada data tabel yang kita kerjakan barusan. Untuk bisa dilihat ini untuk tahun 2019 hanya ada perakiraan penjualan namun tidak ada penjualan real. Di sini juga dapat diperoleh kesimpulan yaitu perakiraan penjualan dari tahun ke tahun selalu naik. Meskipun ada di tahun 2011, 2015 dan 2016 penurunan penjualan, namun untuk tahun selanjutnya yaitu untuk tahun 2017 dan 2018 tetap meningkat. Dan diperkirakan lagi untuk tahun 2019 penjualan akan meningkat juga. Kemudian untuk soal C yakni perhitungan proporsi penjualan masing-masing produk dan wilayah penjualan. Seperti yang diketahui pada soal bahwa pada Barencom 10 wilayah 1 ditargetkan sebesar 15%, wilayah 2 sebesar 25%, wilayah 3 sebesar 10% dengan total 50%. Kemudian untuk Barencom 12 ditargetkan wilayah 1 sebesar 7%, wilayah 2 sebesar 10%, dan wilayah 3 15%. Jadi totalnya 32 namun pada soal tertera 30. Kemudian Barencom 14
wilayah 1 ditargetkan sebesar 8%, wilayah 2 5%, dan wilayah 3 5%. Jadi, total sebenarnya adalah 18%, namun pada soal tertulis 20%. Jadi, total proporsi penjualan pada wilayah 1 ditargetkan sebesar 30%, wilayah 2 40%, dan wilayah 3 30%. Jadi, totalnya 100%. Kemudian, untuk menghitung proporsi penjualan jumlah unit dari masing-masing produk dan wilayah, yakni target penjualan tiap wilayah dikalikan dengan volume penjualan. Seperti yang sudah diketahui bahwa Y 2019 atau volume penjualannya yakni 3.148,5, kami bulatkan di sini menjadi 3.149. Jadi, seperti pada tabel bahwa penjualan pada BC10 wilayah 1 ditargetkan sebesar 15%, lalu dikali dengan Y 2019 yakni 3.149, diketahui sebanyak 472,35. Kemudian untuk BC12, sebesar 7% dikali 3.149 yakni 220,43. Dan BC14 sebesar 8% dikali 3.149 yakni 251,92. Lalu masih dengan cara yang sama untuk wilayah 2 maupun wilayah 3. Jadi diketahui pada Benkom 10 wilayah 1 yakni target penjualan sebesar 15% sebanyak 472,35 unit. Wilayah 2 sebesar 25% yakni 787,25 unit. Wilayah 3 10% yakni 314,9 unit. Diketahui total sebesar 50% yakni total unit sebanyak 1.574,5. Kemudian Benkom 12 wilayah 1 sebesar 7% yakni 220,43 unit, wilayah 2 10% yakni 314,9 unit, wilayah 3 15% yakni 472,35 unit, dengan total 32% yakni total unit 1007,68. Kemudian Benkom 14 untuk wilayah 1 sebesar 8% yakni 251,92 unit, wilayah 2 5% yakni 157,45 unit, wilayah 3 5% yakni 157,45 unit, dengan total 18% yakni sebanyak 566,82 unit. Jadi, total per wilayahnya yakni pada wilayah 1 penjualannya ditargetkan sebesar 30% atau 944,7 unit, untuk wilayah 2 sebesar 40% atau 1259,6 unit, dan wilayah 3 sebesar 30% atau 944,7 unit dengan total 100%, yakni 3.149 unit. Jadi, berdasarkan tabel, dapat disimpulkan bahwa direncanakan total proporsi yang akan diperoleh untuk Benkom 10 sebesar 50% dengan total unit penjualan sebesar 1.575 yakni 472 unit pada wilayah 1, 787 unit pada wilayah 2, dan 315 unit pada wilayah 3. Sedangkan Benkom 12 total proporsi yang diperoleh sebesar 32% dengan total unit penjualan sebesar 1.008 yakni 220 unit pada wilayah 1, 315 pada wilayah 2, dan 472 pada wilayah 3. Kemudian untuk Benkom 14, total proporsi yang diperoleh sebesar 18% dengan total unit penjualan sebesar 567 unit, yakni 252 unit pada wilayah 1 dan 157 unit pada wilayah 2 dan 3. Lalu untuk soal D, yakni anggaran penjualan tahun 2019 yang menunjukkan rencana penjualan setiap produk setiap bulan per wilayah dan seluruh wilayah penjualan.
Seperti yang kita ketahui pada soal bahwa pada bulan Januari dan Februari ditargetkan penjualannya sebesar 5%. Jadi 0,05 dikalikan dengan jumlah unit Benkom 10 pada wilayah 1 yakni 472,35. Hasilnya yakni 23,6175. Kemudian wilayah 2 yakni 0,05 dikali 787,25, hasilnya 39,3625. Lalu untuk wilayah 3 yakni 0,05 dikali 314,9, hasilnya 15,745. Kemudian untuk Benkom 12 wilayah 1 yakni 0,05 dikalikan dengan 220,43 yakni 11,0215. Wilayah 2 yakni 0,05 dikali 314,9 hasilnya yakni 15,745. Dan wilayah 3 yakni 0,05 dikali 472,35 hasilnya 23,6175. Kemudian untuk Benkom 14 wilayah 1 yakni 0,05 dikali 251,92 hasilnya 12,596. Lalu untuk wilayah 2 dan 3 yakni sama-sama 0,05 dikalikan dengan 157,45 hasilnya sama yakni 7,8725. Kemudian dengan cara yang sama, dengan menyesuaikan besaran dari target penjualan setiap bulan dengan unit dari setiap wilayah maupun setiap produk. Nah, jadi totalnya pada wilayah 1 Benkom 10 diketahui 472,35, wilayah 2 787,25, dan wilayah 3 314,9. Untuk Benkom 12 wilayah 1 220,43, wilayah 2 314,9, dan wilayah 3 472,35. Untuk Benkom 14 wilayah 1 diketahui 251,92, wilayah 2 157,45, begitupun wilayah 3 157,45. Sedangkan harga jual per unit sebelum dikenai PPN dalam satuan ribu, yakni Benkom 10 senilai Rp4.100, Benkom 12 Rp5.100, dan Benkom 14 Rp6.250. Dan setelah dikenai PPN yakni dikalikan dengan 10%, untuk Benkom 10 yakni Rp4.510, Benkom 12 Rp5.610, dan Benkom 14 Rp6.875. Jadi total penjualan wilayah 1 Benkom 10 472,35 dikali 4.510 diketahui Rp2.130.298,5. Untuk Benkom 10 wilayah 2 yakni 787,25 dikali 4.510 diketahui Rp3.550.498. Dan untuk wilayah 3 yakni 314,9 dikali Rp4.510 diketahui Rp1.420.199. Dan Benkom 12 wilayah 1 yakni 220,43 dikali 5.610 diketahui Rp1.236.612,3. Kemudian wilayah 2 yakni 314,9 dikali 5.610 yakni diketahui Rp1.766.589. Dan wilayah 3 472,35 dikali Rp5.610 diketahui Rp2.649.884. Kemudian Benkom 14 wilayah 1 251,92 dikali 6.875 diketahui Rp1.731.950. Dan wilayah 2 serta wilayah 3 yakni 157,45 dikali 6.875 diketahui Rp1.082.469. Jadi total penjualan antar
produk yakni Benkom 10 diketahui sebesar Rp7.100.995, Benkom 12 sebesar Rp5.653.084, dan Benkom 14 sebesar Rp3.896.887. Jadi, secara keseluruhan, perusahaan tersebut mentargetkan total penjualan sebesar Rp16.650.967. Demikian hasil kerja dari kelompok 4. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.